pengarus utamaan bagi Kementerian Ketenagakerjaan, no one left behind. Jadi tidak ada. Penyerapan tenaga kerja disabilitas 1%, 2% di perusahaan swasta dan pemerintah sudah jadi realitas atau sekedar formalitas? Kali ini saya Aryani dari Media Pertuni, senang sekali bisa ada di Kementerian Tenaga Kerja dan saya spesial sekali ditemani oleh Ibu Anggun Sintana, Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus Kementerian Tenaga Kerja. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, wasyukurillah, keadaan baik. Gimana Mbak Yani? Alhamdulillah, tegang banget Ibu. Iya nih. Harusnya kami nih yang tegang ada di sini. Makasih banyak sudah mau ngobrol sebelumnya. Ya, dengan senang hati Mbak Yani. Kita ngomongin tenaga kerja di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, seperti tadi kita bilang sudah ada kuota khusus gitu ya. Ibu tadi juga kita ngobrol di belakang sebelumnya. Kalau baru ya Bu ya, divisinya Ibu ini, iya. Mungkin bisa cerita sedikit Bu? Ya, terkait memang direktorat kami sesuai dengan Permenaker nomor 20 tahun 2024 baru terbentuk di tahun lalu, dan tahun ini sekitar 1 tahun 2 bulan lah kami baru ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Di bawah Ibu ada apa aja Bu? Ya, di direktorat kami, Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus, kami menangani terkait bidang disabilitas, bidang lansia, bidang perempuan rentan dan muda rentan. Dan kami di Direktorat Jenderal Bina Penempatan Bina Penta dan PKK, Kementerian Ketenagakerjaan. Berarti pas ya Bu ya, disabilitas ya? Iya. Jadi mungkin karena kami Pertuni nih Bu, mungkin disabilitasnya tidak meluas jauh, tapi kita bahas tentang tunanetra aja, apa yang sedang terjadi sih di dunia tenaga kerja tunanetra ini, boleh ya Bu ya? Boleh. Seperti yang kita tahu, perusahaan itu masih banyak yang takut Bu nerima tunanetra khususnya gitu ya. Bahkan secara peringkat di antara disabilitas lain, kami itu berada di dua terbawah di atasnya Down syndrome. Dan ini benar-benar buat kami sedih gitu ya, karena sekarang dengan kemajuan teknologi dan teman-teman yang sudah menempuh perguruan tinggi, ini masih terjadi. Nah, pengalaman Ibu ada nggak sih Bu? Gimana tentang si tenaga kerja tunanetra ini dulu Ibu? Pernah ada pengalaman kah? Ya, karena memang kami direktorat baru, pastinya pengalaman juga belum tentu banyak. Tetapi memang direktorat kami adalah menangani terkait penempatan dan perluasan kesempatan kerja dan khususnya disabilitas. Kami sebenarnya tidak hanya menangani ragam disabilitas sensorik netra, tetapi juga ada daksa, kemudian intelektual, kemudian mental, dan intinya 4 ragam disabilitas yang lain kita juga tangani. Dan untuk pengalaman pastinya ya kami sangat minim, oleh sebab itu karena memang sebelumnya ini belum bentuk dari direktorat, ini baru subbagian dari direktorat yang ada di Bina Penta. Dan dengan adanya visi Pak Menteri kami, dibentuklah direktorat ini menjadi besar. Ya, terima kasih Bu. Kayak tadi dibilang banyak yang perusahaan yang ragu untuk mempekerjakan tunanetra karena merasa mempekerjakan tunanetra mahal Bu. Harus punya harus disediakan laptop dengan pembaca layar, harus menyiapkan infrastruktur, padahal sebenarnya tidak seperti itu juga keadaannya gitu. Di sini kan Ibu sudah punya anak magang ya Bu ya? Yeah. Teman tunanetra juga, mungkin bisa cerita sedikit apakah itu benar kayak gitu? Apakah mungkin Ibu punya pengalaman lain? Ya, memang kami ada program magang dan kami memang menerima sebuah ragam disabilitas yang ada. Salah satunya adalah ragam disabilitas netra. Dan di sini kami cuma banyak belajar dari teman-teman penyandang disabilitas. Yang kami ingin tegaskan adalah akomodasi yang tadi disebutkan adalah mahal. Sebenarnya ini tidak begitu identik dengan biaya besar. Seringkali memang dibutuhkan justru penyesuaian yang sangat sederhana. Contohnya dari magang kami yang netra
mereka membawa alat sendiri untuk bisa optimal dalam melaksanakan tugas direktorat kami. Kemudian juga kami terus mendorong edukasi kepada pemberi kerja melalui kami mempunyai ULD di seluruh Indonesia dan selain dengan melakukan edukasi, bimbingan teknis, kemudian kampanye publik agar dunia usaha memahami bahwa penyandang disabilitas ini adalah potensi yang perlu diberi ruang, bukan dianggap sebagai beban. Sekali. Dan kampanye itu boleh tahu nggak Bu? Itu kampanye ke perusahaan-perusahaan kah atau gimana? Ya, memang selain dari perusahaan pastinya karena memang kami direktorat baru, kami membutuhkan juga kolaborasi dengan KL lain maupun dari mitra kami atau lembaga lain untuk mensosialisasikan ini. Kami benar-benar apresiasi karena di sini Ibu sudah punya anak magang gitu kan, paling tidak Ibu bisa berbicara secara langsung tentang pengalaman ini gitu kan, yang nggak cuma ngasih teori sama perusahaan-perusahaan, tapi juga udah ada nih implementasinya gitu. Tapi ini udah jadi program ini belum Bu? Kalau untuk penyuluhan ke perusahaan udah jadi programnya direktorat Ibu belum kira-kira? Iya, salah satu untuk membranding program yang ada di direktorat kami, pastinya kami harus melibatkan perusahaan yang memang harus memenuhi kuota 1% dan 2% untuk pemerintah. Dan sejalan dengan itu juga kami berkolaborasi dengan direktorat yang ada untuk mengumpulkan para HRD untuk lebih bisa merekrut 1% di perusahaan. Luar biasa. Nah, boleh cerita sedikit ya Bu ya? Teman-teman kami sebenarnya bekerja formal itu sudah banyak. Ada juga yang mungkin dari dulu sudah diterima sebagai call center di TV, perusahaan media, lalu juga bank gitu ya Bu. Bertahun-tahun bekerja hanya sebagai call center. Padahal kita tahu di perusahaan itu ada jenjang karir. Nah, jenjang karir inilah juga dikejar gitu. Tapi ternyata stuck aja tuh Bu gitu kan. Karena kedisabilitasan atau karena ketunanetraan ini, menurut Ibu ada solusi nggak kira-kira? Ya, karena memang sebenarnya ini adalah satu hak yang harus terpenuhi oleh ragam disabilitas dan ini tertuang di undang-undang kami juga. Kami juga ingin tidak melihat penyandang disabilitas ini hanya sebagai simbol kepatuhan semata atau formalitas, tetapi juga ini dibangun untuk kesempatan yang kerja layak. Dan ini selain bekerja layak, berkelanjutan dan pastinya adil. Karena itu Kemenaker juga menekankan aspek perlindungan jaminan sosial, pengawasan kepatuhan dan evaluasi berkala agar pekerja penyandang disabilitas ini tidak hanya diterima bekerja, tetapi juga memiliki kepastian status, perlindungan dan peluang berkembang dalam karirnya. Kepastian status itu termasuk karyawan tetap juga ya Bu ya? Iya, kurang lebih. Karena masih banyak sekali yang akhirnya kontrak aja tuh, setahun sekali diperpanjang, jadi kayak setahun sekali tuh deg-degan gitu kan, kayaknya udah dipecat nggak ya gitu. Itu salah satunya Mbak. Oke. Dan kira-kira Ibu tahu nggak sih Bu di lapangan ada masalah apa? Karena banyak sekali teman-teman kami yang mengalami kendala dari mulai perekrutan tadi kan mengurus dokumen administrasi, lalu harus tes yang semuanya itu tidak akses gitu. Padahal sekarang dengan kemajuan teknologi kami bisa menggunakan alat, tadi kayak Ibu bilang kan ya, alat yang kami gunakan antara lain laptop atau handphone itu sudah dilengkapi dengan pembaca layar. Tapi ternyata proses rekrutmen itu masih banyak kendala gitu, nggak terbaca, nggak bisa diakses, atau mungkin harus diwakilkan atau di skip saat psikotes misalnya gitu. Jadi akhirnya tunanetra itu tidak berpartisipasi penuh dan ya udah skip aja deh ini gitu. Mungkin Ibu pernah ini nggak? Ya, karena memang sebenarnya juga ini tidak hanya kerjanya Kemenaker dalam memberikan sensitivitas disabilitas. Ini juga semua lini harus juga mulai aware terkait sensitivitas disabilitas di lingkungan kerja. Selain itu juga kami akan melakukan gerakan nasional juga kalau bisa terkait sensitivitas disabilitas ini atau gerakan nasional tentang inklusi, biar semua juga paham terkait apa saja yang memang perlu kita ketahui tentang bagaimana how treatnya disabilitas di tempat kerja.
Gerakan nasionalnya rencananya kayak apa nih Bu? Boleh bocoran dikit aja? Boleh ya, karena memang ini kan selain juga direktorat ini menangani disabilitas, kami kan juga ada lansia yang potensial, muda rentan dan perempuan rentan. Jadi kita khususkan mungkin ada gerakan terkait kekhususan atau lebih jelasnya adalah gerakan inklusif untuk bisa semua masyarakat paham atau masyarakat menjadi paham terkait inklusi yang ada di Indonesia ini. Luar biasa sekali, baru tapi visinya sudah panjang sekali. Terima kasih banyak. Mungkin next menurut Ibu perusahaan tuh sekarang gimana sih Bu? Secara kesiapan, karena undang-undang ini dari tahun 2016, sudah 10 tahun nih. 1%, 2% ini bukannya tidak ada, tapi mungkin belum maksimal gitu ya Bu ya. Menurut Ibu perusahaannya kondisinya gimana sih Bu sampai mereka tuh masih ragu gitu, dan respon apa yang mungkin udah Ibu dapat dari perusahaan saat penyuluhan tadi? Sebenarnya banyak sekali perusahaan yang memang mau menerima dari teman-teman penyandang disabilitas, cuman perusahaan masih membutuhkan feeding yang baik, bagaimana memberikan akomodasi yang layak untuk teman-teman penyandang disabilitas, dan pastinya disesuaikan dengan kebutuhan dari jabatan tersebut dan lingkungan kerja. Dan sebab itu kita membutuhkan sosialisasi juga, pastinya selain dari pencari kerja juga harus siap untuk mereka kembali ke dunia kerja, tapi perusahaan juga siap untuk menerima mereka dengan dengan bagaimana men-treatnya ataupun memberikan fasilitas yang layak bagi penyandang disabilitas. Jadi intinya bukan cuma tugas satu pihak nih ya Bu ya? Iya, supply and demand ini harus meet and match. Betul. Dan tapi kan sekarang ini Bu, rata-rata yang diterima kerja itu kan masih berdasarkan disabilitas apa, bukan karena kemampuannya gitu. Iya. Iya kan ya? Oleh sebab itu Mbak, kita tetap mempunyai visi misi yang sama, no one left behind, tetapi dengan strategi mana yang perlu kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Dari supply and demand harus sama, kemudian juga banyak PR sebenarnya dari bukan hanya Kemenaker, tetapi kami juga harus berkolaborasi dengan KL, dengan lembaga atau komunitas yang lain untuk bersama menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Luar biasa. Mungkin kalau saya boleh nitip aja Bu, nanti lagi penyuluhan gitu ya. Kalau bisa tenaga kerja itu bukan lagi dibuka berdasarkan disabilitas apa, tapi berdasarkan memang kemampuan si disabilitas itu sendiri gitu. Iya. Jadi kalau misalnya ternyata tunanetra bisa melakukan membuat laporan keuangan, berarti bisa ya di administrasi, tidak lagi dibuka hanya untuk teman-teman fisik misalnya gitu kan, kayak gitu. Iya. Ya Mbak Yani, kita pastinya juga akan melatih dari teman-teman penyandang disabilitas disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan juga, dan disesuaikan dengan jabatan yang ada. Betul. Dan disesuaikan dengan kemampuan dari teman-teman penyandang disabilitas. Kalau misalnya yang kayak pelatihan kerja itu di bawah siapa Bu? Yang kayak ada SK LSP itu di bawah siapa? Itu ada di Direktorat Jenderal Bina Lavotas. Itu lokasinya ada di Gatsu 44. Oh gitu. Mungkin sedikit cerita Bu, untuk pelatihan itu biasanya tuh ada tulisan tuh Bu di bawah Bu, not tidak untuk tunanetra, tidak untuk Down syndrome. Itu ada Bu, misalnya pelatihan barista gitu ya. Itu di bawahnya tidak untuk ada tidak untuknya gitu Bu. Jadi sudah jelas kalau nggak salah dengar semua badan pelatihan harus inklusif gitu ya Bu ya. Iya. Tapi ada notnya di bawah Bu. Untuk kedepannya sepertinya tidak ada lagi. Semoga, karena saya tertolak soalnya. Karena memang sudah menjadi gerakan nasional atau pengarus utamaan bagi Kementerian Ketenagakerjaan, no one left behind. Jadi tidak ada yang tertinggal untuk bisa lebih produktif ke depannya. Siap. Mungkin ini Bu, sedikit sebelum terakhir. ULD tadi Ibu sebut ya Bu ya. Mungkin banyak yang belum tahu ULD itu kan unit layanan disabilitas yang untuk tenaga kerja. Itu biasanya ngapain aja sih Bu? ULD ini salah satu
wadah untuk pencari kerja dan pemberi kerja bertemu. Dan pastinya di sini kita bisa melakukan pendampingan bagi pencari kerja untuk mencari kerja. Kemudian juga mengantarkan teman-teman penyandang disabilitas untuk bisa ditempatkan di dunia kerja. Dan kami juga mempunyai balai yang memang selain dari penempatan juga menangani terkait perluasan kesempatan kerja. Ini juga diberikan pembekalan untuk kewirausahaan. Nah, WLD ini udah dari seluruh Indonesia, Bu? Atau? Iya, WLD ini sudah terbentuk sekitar 267 di 31 provinsi, di 61 kota dan 173 kabupaten. Dan memang kami belum maksimal terbentuk di daerah timur karena memang menjadi target kami setiap tahun itu terbentuk 5 WLD. Di WLD-nya rata-rata ada disabilitas, keterlibatan disabilitas atau belum kira-kira, Bu? Untuk sejauh ini memang belum maksimal, tetapi mungkin ke depan atau dalam proses kami juga harus melihat WLD kami memang jujur saja belum maksimal terkait tugas dan fungsinya, dan kita akan mendorong WLD ini agar lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Siap, berarti semoga saja keterlibatan teman-teman disabilitas di WLD juga bisa segera ada gitu. Iya. Karena yang mengerti dunia disabilitas pasti kan disabilitasnya sendiri. Siap. Ibu, udah hilang deg-degannya, Bu? Kurang lebih sih, takutnya saya malah sampai subuh kita bicara ya. Saking sudah nyamannya di wawancara Mbak Yani ini. Makasih banyak ini Ibu, waktunya. Mungkin Ibu mau pesan atau apa nggak sih, Bu? Ya, intinya adalah penyandang disabilitas bukanlah beban, tetapi investasi sumber daya manusia yang perlu diberi akses, kesempatan dan ruang untuk berkontribusi secara setara. Dan ketika dunia kerja semakin inklusif, maka pembangunan ketenaga kerja Indonesia juga akan semakin kuat. Salam inklusi. Luar biasa, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya, penerimaannya yang hangat, masih mau diwawancara walaupun jam kerja sudah selesai. Terima kasih sekali lagi Bu Anggun, semoga bisa datang lagi ke sini. Siap. Masih ikhlas Bu nerimanya? Ikhlas, dengan senang hati dan salam sehat buat semua. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa Sobat Bertuni di podcast selanjutnya. Saya Aryani pamit. Bye. Bye.